Ya, terima kasih atas kehadirannya. Iya, Prof. Sami-sami, Prof. Nanti kalau tidak ke Jogja, tidak ke Magelang lagi, Prof. Dokter Galuh, gimana nih kabarnya? Terima kasih jauh-jauh ikut nyumbang. Baik, alhamdulillah dok. Saya di Gimana? Kalsel ini. Iya, kasus sih angka stoknya enggak terlalu tinggi ya. Lumayan Hipertensi tinggi. banyak. Hipertensi yang banyak ya. Iya, karena kebiasaan orang di sini makanannya manis. Manis, seneng Suka sama asin yang lagi. manis. Seperti di Jogja atau Bantul. Ya mudah-mudahan nanti kita ikhtiar terus. Iya. Nah, dokter nggak akan bisa menyembuhkan. Hmm. Pasien itu sendiri kita kasih Iya. tahu. Ini kasih obat makan, obatnya kalau obatnya nggak dimakan ya percuma. Jangan asin, jangan terlalu manis. Itu semuanya terus-terusan kita harus apa Iya. namanya memberikan informasi terus. Nggak usah. Tolong deh nanti diarahkan nanti sebagai apa ya? Nanti pengarah nanti ya, Eh, Kayaknya moderatornya. mungkin Ini perlu seperti ini Prof, kali dok ya. Apa namanya penjelasan kali ya. iya, Yang ini Prof pernah. Ismail nih dari dulu udah Jadi terus berjuang untuk bersama-sama dengan Prof Teguh ini. Iya. Hmm. ya mudah-mudahan nanti Saya kan tinggal tuturi Handaya nih. kan belum pensiun kan, Saya masih masih lama kan, masih 28 28 tahun. iya masih lama. Dihitung 70 tahun masih lama. Saya udah pensiun, Tapi kan masih sehat, Prof. Sehat dan masih aktif, Prof. ya cari-cari apa yang masih bisa kita lakukan. Saya Supaya merasa nih, merasa utang budi sih. Loh kita kan dibayarin sama rakyat. Oh, nah, itu betul, Prof. iya harus Betul. balasnya dengan cara apapun. Ya bisanya begini ya begini ya. Harusnya begitu. Ini yang Menjadi muda-muda, ladang amal, Prof. iya dan amal. Ini kok yang datang masih dikit nih. Gimana Biasanya nih? biasanya langsung yang datang biasa langsung 40 30. Iya nih, udah mulai males ya. Atau ada ada tinju nanti malam. Pada siap-siap. Gimana nih? Bu siapa nih? Anu, pembawa acara nih. Udah di keliru sih tadi. Pemberitahuannya aja keliru. Izin Prof, nanti akan kita blasting lagi ke grup-grupnya Prof. Lain kali. Nah, Oh kalau mau iya, ngirim pemberitahuan nanti salah tuh. diulang lagi aja, Mbak. Ah, Siap tanggalnya Prof. salah semua. Ya nggak apa-apa. Nanti minggu depan harus tepat. Saling-saling saling kontrol. Ini benar nggak nih? Itu ya. Iya, baik.
Ini protokol. Iya. Yang Yasrogi juga tadi juga sudah saya WA loh, Prof. Pak Iskandar tadi. Monggo, monggo, monggo. Izin Prof untuk menyetel lagu video opening terlebih dahulu ya Prof. Silakan, ayo mulai. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun. Bersyukur Indonesia harus semangat, tetap semangat terus. Bangkit dari ketergangan. Bisa, saya aja bisa, dan pasti bisa. Bisa ramah terhadap stroke seperti saya. Buat teman-teman yang lain, tetap semangat berkarya, latihan terus untuk pulih. Yasrogi masuk. Apa ini? Pedas nih. Ini tangin obat orang sakit. Bukan tuh, bukan bonbon itu. Orang sakit sini sama ya, sini ayo simpan. Sini. Oh iya iya. Iya iya iya. Kan bisa dimulai, Mbak? Monggo, silakan. Tunggu sebentar Ibu. Tunggu sebentar Dok. Izin Prof di saya
Prof, sebentar dulu untuk share screen-nya ya, Prof. Oh ya, ya, ya. Sebentar, saya tutup dulu ya. Nah, Oke, baik, terima kasih, Prof. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, pengetahuan, dan tetap semangat untuk mendengarkan webinar Kamisan hari ini. Kamis manis, Kamis penuh optimis. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nia, yang siang hari ini akan menjadi MC di acara Kamisan pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa Ketua Pembina Yasroki, yaitu Prof. Dr. Haryono Suyono, Pembina Yasroki Pusat Ibu Linda Gumelar, Pembina Yasroki Pusat Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma, Spesialis Neurologi Konsultan, Ketua Umum Yasroki Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Neurologi Mars MH, dan Sekjen Yasroki Dr. Adre Maiza, Spesialis Neurologi Konsultan. Baiklah, mari kita mengawali webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan akan dilanjutkan dengan mendengarkan jingle Yasroki dan profil Yasroki. Para hadirin, dipersilakan untuk duduk secara sempurna ketika Indonesia Raya diputarkan. Langsung jalan gitu. Kayak kau jauh simpel itu bukan. semuanya mulai imannya siang raya. Semangat yang tak luntur, semangat yang tak pudar. Terima kasih karena tak menyerah, jangan kau pernah putus asa.
saya ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat karena saya pernah balik dari tempat yang sangat berbahaya yaitu stroke. Saya ingin agar masyarakat jangan sampai terkena stroke. Karena itu saya berharap ikutilah pesan-pesan para pekerja kesehatan agar menghindari hal-hal yang menyebabkan stroke. Kita harus kuat. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-35 Yayasan Stroke Indonesia. Anjang sana ini kita akan mengunjungi teman-teman instan pasca stroke atau dinamakan stroker ya, yang kebetulan waktu itu mendapatkan program 1000 kursi roda dari Yayasan Stroke Indonesia, dan kami akan berkunjung ke beliau-beliau. Karena kamu tak sendirian ada. Saya atas nama istri dari Pak Suhasa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, kedatangan sampai terharu. Sampai terharu ada yang datang. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Sendirian ada aku di sini, mari berjuang dan bangkit bersama. Yayasan Stroke Indonesia, Yayasan Stroke Indonesia. Saya sudah 10 tahun penyandang insan pasca stroke ini, dan baru sekarang ini saya dikunjungi oleh Ketua Yayasan Pusat. Dikunjungi, diberi semangat, diberi harapan untuk bisa sembuh. Insya Allah saya sembuh. Selamat ulang tahun ke-35 Yayasan Stroke Indonesia. Dirgahayu ke-35 Yayasan Stroke Indonesia, Yayasan Stroke Pusat. Yes. Salam ya Stroke Indonesia, ramah stroke. Semangat yang tak luntur, semangat yang tak pudar. Yayasan Stroke Indonesia adalah organisasi sosial nirlaba yang bergerak dalam bidang kesehatan, khususnya stroke. Upaya penanggulangan stroke yang mencakup peningkatan kualitas kesehatan, pencegahan stroke, dan penanggulangannya. Untuk mencapai tujuannya, Stroke juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk selalu berkolaborasi secara integratif bersama-sama dengan menangani stroke dan dampaknya. Yayasan Stroke Indonesia pertama kali didirikan oleh almarhum Bapak Letjen TNI Suparjo Rustam pada tahun 1989. Pada saat itu, Yayasan Stroke Indonesia pertama kali dipimpin oleh almarhum Bapak Maijen R. Supardi yang memimpin selama 12 tahun, yaitu dari tahun 1989 sampai 2001. Kemudian dilanjutkan oleh almarhum Bapak Laksamana TNI HM Sudomo yang memimpin Yayasan Stroke Indonesia dari tahun 2001 sampai 2014. Setelah itu, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Haryono Suyono yang memimpin dari tahun 2014 sampai 2019. Selanjutnya, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Profesor Dr. Teguh Rana Kusuma, spesialis saraf konsultan dari tahun 2019 sampai 2023. Kemudian
pada tahun 2023 sampai saat ini, Yayasan Stroke Indonesia dipimpin oleh Majen TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, Spesialis Saraf Mars MH. Baiklah, sahabat Kamisan, tema kita hari ini sangat menarik nih, karena tema kita hari ini adalah mencegah stroke ulang, di mana materinya akan dibawakan oleh narasumber kita yang sangat keren, yaitu ada Profesor Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis neurologi substansi neurologi konsultan, dan juga merupakan guru besar di Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, dan aktif di Rumah Sakit Hermina, Yogyakarta. Dan juga kita akan dipandu oleh moderator kita yang tidak kalah keren, yaitu ada Dr. Galuh Nia Hoirani, MPH, dari IAMARSI wilayah Kalimantan Selatan. Baik sahabat Kamisan, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, marilah kita mendengarkan maaf sahabat Kamisan, dikarenakan Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia berhalangan hadir, mari kita lanjutkan mendengarkan sambutan dari pembina Yayasan Stroke Indonesia oleh Profesor Dr. Teguh Ranakusuma, spesialis neurologi konsultan. Kami persilakan Prof. waktu dan layarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. masih bulan Syawal, jadi ya, selamat Lebaran, maaf lahir batin. Ya, kita terus berusaha terus untuk memperjuangkan penderitaan dari saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Tapi untungnya ada tokoh lama, Pak Iskandar, Ya. penggagas stroke Indonesia pertama. Nah, yang kemudian Jambore. iya, luar biasa. Nah, saya yang kedua di Jakarta, mudah-mudahan tahun ini atau ya itu yang ketiga nantinya. Tapi apapun yang kita lakukan adalah usaha kita melihat fakta yang ada. Tahun kemarin maupun apapun itu sejarah. Faktanya sekarang. Nah, kita evaluasi, kita bandingkan dahulu dan sekarang. Kita ke depan harus bersiap-siap. Ternyata untuk stroke harus kita bersama-sama melawannya ya. Dan harus diberi pengertian. Boleh saya share screen ya? Monggo, Bro. Wah, ini belum masuk nih. Sebentar, Prof. Sudah, coba dicek. Ya, itulah banyak yang kita perjuangkan semuanya, tapi kok masih belum Izin, berhasil. Prof. Sudah dijadikan co-host, Prof. Ya. Ya. Sudah kelihatan ya? Saya coba. Sudah, Sudah terlihat, Prof. Mudah-mudahan dengan cepat kita lihat nih. Ini pedulin kita nih ya. Kita semuanya adalah ya warga negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali yang tapi Allah ngasihkan kita kekayaan yang luar biasa. Sehat, untuk sehat ini kita usaha sendiri harusnya supaya adil makmur gimana. Nah, ini ya bencana otak, ini stroke bencana otak. Bagaimana pengobatan dan sebagainya kita bicarakan terus-terusan. Ya, pengobatan yang efektif pasien pada pasien gimana? Nah, gitu ya. Ini Dr. Adri waktu itu ya, kita lihat. Ini sebabnya nih. Nah, itu efektif ya. Sekarang kita lihat
Ini masalah yang banyak dihadapi oleh kita. Komunikasi kita, dari kita untuk kita. Bagaimana memecahkan stroke. Nah ini, ya stroke kali ini, stroke berulang. Oleh siapa nih? Pakarnya ini ya, Profesor Dr. Ismail Setio Pranoto. Kami sudah dari dulu, beliau ini aktif sekali. Tahun 2005 kami kunjungi nih aktivitasnya di Jogja. Dan kemudian disusul ada Pak Iskandar, Jogja lagi. Jakarta menyusul baru ya. Harusnya ada aktivitas seperti Jogja nih. Nah ini kita lihat nih masalah yang terjadi. Ini masalah yang terjadi ya. Ini para dokter pada nggak macam-macam stres dan sebagainya. Ini yang bikin ujung tombak kita di sini ya. Ini harus kita lihat nih. Ini kan komunikasi PPDS yang sedang ini belajar berhadapan dengan pasien. Ini penyakit ini ya udah jelas sekali perjalanannya, bagaimana terjadinya, kemudian bagaimana harus kita cegah ya, primordial, prevensi primer, sekunder, tersier. Siapa yang harus merasakan? Ini pasiennya. Kita memberikan informasi dengan tepat. Nah ini ya, yang pengobatan stroke yang tepat dan benar dan gitu ya. Ini diulang lagi ya. Ini perjalanannya begini, jelas sekali, semua jelas. Makin usia yang lanjut, makin banyak nih penyakit yang akan berderita. Ini penyakitnya ya, cancer, penyakit banyak sekali. Nah, ini ya, primordial. Ini perjalanan ini. Jadi kita harus jelaskan semuanya. Bagaimana? Tidak ada kata ya sebaiknya adalah primordial yang belum ada apa-apa disiapin terus. Tapi ini putusan politik, ini susah sekali untuk kita memberikan masukan. Nah, apa yang terjadi? Ini udah pengetahuan global terjadi gini. Indonesia termasuk yang nomor situ rankingnya, kecerdasan tinggi. Ya, lihat ini. Ini penting sekali untuk kita ketahui bagaimana kita hati-hati memberikan informasi dan sebagainya. Ini FK di NKR ini harus gitu ya, para dokter, ya pemerintah, bagaimana kita memberikan masukan supaya nanti bisa terwujud. Nih, ini juga kota cerdas nih, Jakarta nomor 103 nih ya, nomor 1 Zurich ini ya, ini Jepang nih yang cerdas nih. Singapura nomor 3 ya. Jadi bayangin aja nih ada sesuatu yang gap antara kita yang mengenal dan bagaimana komunikasi kita dengan masyarakat. Ini semuanya lari ke human capital nih. Jadi sumber daya manusia ini yang mungkin tiap orang sendiri-sendiri ya. Banyak hal yang harus diketahui. Nah ini Pak Ismail selalu menganalisa tentang begini. Ya. Jadi kita harap ini supaya kita sehat bagaimana. Otak sehat tuh banyak sekali yang harus dilakukan. Strateginya ya, klinik, ekonomi, semuanya menjadi ke arah ekonomi. Ini kesepakatan bersama nih ya. Green Health Plan ini ya, dianalisa nih ya. Sampai tahun 33 bagaimana. Ini semuanya harus kerjakan. Ini hanya kita yang bisa melakukan ya, sama-sama. Baik itu masyarakat, pemerintah dan sebagainya kita memberikan informasi. Nih ya, pengobatan yang tepat benar, tadi primordial, primer, sekunder, tersier. Dan apa ya? Taklukkanlah. Ternyata harus kita taklukkan dan kita memberikan semua yang harus kita lakukan. Oleh siapa? Kita bersama. Nah ini ya, allopatic medicine ini yang saat ini sangat tergantung pada teknologi, diagnostik, pengobatan. Kalau osteopatik ini semua kekuatan di dalam masyarakat dilibatkan, apapun. Ya kita welcome semuanya, kita atur, nanti kita kombinasikan dengan apa kekayaan sekitar kita.
Ya, pencegahan itu yang penting nih. Ya ini kita di sini. Ya, ini alopatik. Ini teknologi dimensi, ekonomi, cost, ya, penghematan dan sebagainya. Nah ini yang harus dilakukan dan ini kombinasi nih. Kita harus sama-sama membuat ini ya. Jadi jelas sekali nih. Ini kan tadi alopatik sesuai dengan ilmu pengetahuan teknologi dokter saat ini. Ini putusan politik ya. Ini anggaran belanjanya rendah sekali ini. Tapi ditambah seperti ini tambah nih. Sikon lingkungan hidup, sosial ekonomi, kultur budaya dan sebagainya. Itu masuk di situ. Mudah-mudahan dengan ini kita ya berhasillah untuk melawan stroke. Terima kasih. Selamat sekali lagi terima kasih Prof. Ismail juga para moderator. Mudah-mudahan upaya kita nyambung sehingga kita bersama-sama bisa melawan stroke. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Baik, Prof. Terima kasih atas materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti Kamisan pada siang hari ini. Baik, sahabat Kamisan, marilah kita mulai memasuki materi pembahasan siang hari ini. Selanjutnya, waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator kita untuk memandu webinar siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Galuh Nia Hoirani, MPH. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Galuh. Saya ada di Kalimantan Selatan saat ini. Baik, untuk masalah stroke ya, memang akan menjadi beban tidak hanya di keluarga tapi juga di masyarakat. Nah, kalau untuk bahwa kita di sini kebiasaan di rumah itu kalau pagi itu orang-orang keluarnya ke warung makan pagi. Di warung itu ada nasi kuning, minumnya teh manis. Kemudian tehnya itu 2-3 sendok gula. Orang sini kalau misalnya tidak manis dibilangnya pelit. Ya, jadi setiap bertamu misalnya Prof. Ismail datang saya nggak mungkin menyediakan tuan ikan atau tidak pelit pada tamu. Nah, budaya-budaya sebenarnya sudah kami mulai hilangkan ya dengan promosi kesehatan di puskesmas ataupun juga di rumah sakit. Nah, kemudian karena kebiasaan seperti itu sangat tinggi penyakit kencing manis atau diabetes. Dan yang belakangan ini mulai di usia 40 tahun ya. Kelihatan tuh misalnya dengan penambahan berat badan, kemudian perut mulai besar nih bagian bawah bapak, ibu-ibunya mulai juga gemuk, pundak besar, pinggul besar dan sebagainya. Dan akhirnya di usia 50 tahun akan mengalami stroke. Nah, stroke ini sendiri akan menjadi beban sebenarnya untuk keluarga. Tidak hanya beban keluarga, akhirnya menjadi beban untuk masyarakat. Beban keluarga aja kadang-kadang jika ada orang tua, ibu atau bapaknya yang stroke akan mengakibatkan anak ini tidak leluasa kan. Belum lagi siap mengantar ibunya ke rumah sakit untuk check up dan sebagainya. Ya, itu kan akhirnya menjadi beban. Mungkin dari sini saya pernah juga komunikasi bahwa titik balik supaya stroke itu menjadi suatu yang diperhatikan adalah beban keluarga. Anak-anak sudah kerja dan sebagainya, tapi akhirnya setelah mereka kerja, orang tua stroke. Nah, akhirnya mereka yang tadinya ingin menikah, ingin berkembang, akhirnya mereka jadi serba salah. Orang tua stroke nih, seperti apa nih? Nah, itu mungkin yang menjadi daya tarik kita untuk dibasari. Nah, kemudian belum lagi kejadian yang ulangan, ya, seperti bahasan hari ini. Bagaimana untuk menghindari? Makanya seorang yang stroke itu harus didampingi oleh keluarga juga. Tidak mungkin dia datang ke rumah sakit atau ke puskesmas hanya diantar oleh ojek, ya. Masa
edukasi oleh tukang ojeknya tidak mungkin. Dia harus didampingi juga oleh keluarganya. Jadi kita mengedukasi keluarganya bagaimana supaya tidak terulang lagi, bagaimana supaya gula darahnya setiap bulan diukur, tekanan darah juga diukur, ya. Kemudian itu yang banyak keluarga tidak mau tahu masalahnya. Baik, untuk lebih lanjutnya mungkin kita langsung ke narasumber ya. Untuk yang pertama mungkin Prof. Ismail Setio Pranoto ya untuk membuka materi siang ini ya Prof ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Izin saya share screen dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Insyaallah para teman sejawat, para hadirin, para undangan atau para pemirsa yang rawuh yang datang hari ini diberi kesehatan dan diberi kemanfaatan ya apa yang disampaikan oleh Prof. Teguh dan nanti yang akan disampaikan dari kami sendiri. Pertama-tama ya saya ucapkan terima kasih ya atas kepercayaan dari Yastroki untuk mengisi kembali untuk kali yang kedua terkait dengan kegiatan kemisan. Ini adalah sesuatu yang bagus ya, sesuatu yang baik yang perlu dipertahankan ya. Ya, kita berharap semua anggota Perdos, anggota Yastroki seluruh Indonesia ya bisa mengikuti ya. Tidak lain dan tidak bukan seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Teguh untuk mengurangi bencana otak atau stroke. Nah, hari ini yang menjadi tugas kami adalah mencegah kejadian stroke ulang. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu seakan-akan hanya yang jadi masalah adalah stroke baru. Tapi kita mengesampingkan untuk insan stroke atau teman-teman Yastroki ini, nah saya ini kok nggak diurus. Nah hari ini kita mencoba untuk bagaimana mencegah kejadian stroke ulang. Karena kita tahu ya, jika seorang pasien stroke ya tanpa mengendalikan faktor risiko, ya misalnya stroke dengan hipertensi atau diabetes, kemudian tanpa pengobatan, ya, maka dalam 1 bulan itu akan terjadi 6 kali ya potensi terjadinya serangan ulang. Ya, bayangkan dalam 1 bulan, yaitu 6 kali. Nah, ini tentunya menjadi kewaspadaan kita bahwa seseorang yang terkena stroke ini ya harus segera dibawa ke rumah sakit dan setelahnya pun kita harus betul-betul paham bahwa sekali lagi stroke itu adalah akibat bukan sebab. Ya, sebabnya apa? Ya hipertensi, diabetes, ya, kolesterol yang tinggi, merokok, tidak berolahraga dan sebagainya. Nah, itu semua yang harus dikendalikan. Nah, artinya kita tidak semata-mata ya seseorang yang terkena stroke kemudian setelah beliau yang terkena stroke selamat, survive, terus berhenti begitu saja tidak. Tetap harus semangat. Ya, di sini contohnya itu Pak Iskandar itu luar biasa. Beliau yang menginisiasi pertama Jambore Nasional Stroke. Ya, ini perlu diapresiasi yang luar biasa. Karena mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa untuk stroke ini bukan sekedar bottom up, ya, bukan sekedar top down dari atas ke bawah, ya, tetapi juga harus dari bawah ke atas. Biar kita sama-sama memahami tentang tujuan penanganan stroke yang sebaik-baiknya. Nah, saya akan mulai bicara tentang transisi epidemiologi dan transisi demografi. Transisi itu adalah peralihan. Ya. Epidemiologi itu adalah peralihan jenis penyakit. Demografi itu adalah peralihan kependudukan. Ya. Nah,
kita tahu bahwa pada tahun sekitar sebelum tahun 80, Indonesia ini masih banyak sekali penyakit-penyakit infeksi, TBC, kolera, disentri, dan sebagainya. Tetapi dengan bertambahnya peningkatan sosial ekonomi, kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu secara umum, berkurangnya malnutrisi, dan ditemukannya obat-obat antibiotik, maka umur harapan hidup makin panjang. Umur rata-rata lebih tua, ya, lebih panjang. Akibatnya, yang terjadi saat ini bukan yang paling banyak infeksi, tetapi adalah penyakit degenerasi. Ada kanker, ada stroke, ada jantung, ya, ada diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Nah, itu yang kita jumpai hari ini. Dan infeksi pun masih di beberapa daerah, misalnya kalau Ibu tapi Hairanati, mungkin di Tapen masih banyak ya dijumpai penyakit-penyakit infeksi dibandingkan dengan Jakarta, Jogja, dan sebagainya. Kemudian transisi demografi itu apa? Pada zaman sebelum tahun 80, angka kelahiran sangat banyak. Ya, tetapi angka kematian balita sangat tinggi. Ya, sehingga yang sampai usia di atas 70 tahun itu sedikit. Sementara mulai tahun 2000, ya 2010 ke sini, ke tahun 2024, angka kelahiran sangat sedikit. Dan umur rata-rata harapan hidup makin panjang. Akibatnya apa? Akan terjadi istilahnya bahasa Jawa jomplang. Kalau pada saat dulu yang banyak, kalau kita lihat posyandu, yang banyak yang datang adalah balita. Tapi sekarang ini posyandu yang diganti menjadi posbindo, pos pembinaan terpadu, maka di tempat kami contohnya, balitanya hanya 15, sementara lansianya yang rawuh yang datang ada sekitar 95 sampai 100. Artinya lebih banyak yang lansia dibandingkan yang balita. Tentu ini programnya berbeda. Ya, tolok ukurnya berbeda. Parameter-parameter untuk mengukur status kesehatannya berbeda. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, bahwa dengan harapan hidup makin panjang, maka penyakit yang dijumpai akan berbeda. Dan ini sudah menjadi tugas tambahan untuk teman-teman diastroki, ya, bukan hanya mencegah stroke, tetapi juga bagaimana yang sudah terkena stroke itu akan terhindar dari kejadian stroke ulang. Ya, saya akan mengambil contoh ya di sini adalah satu gambaran evolusi pada siklus kehidupan manusia. Ya, kita tahu bahwa pada masa-masa muda, ya, kita baru semangat-semangatnya pada masa-masa itu. Ya. Kemudian mendekati usia lansia, ya, sekitar 55 ke atas, mulailah ya, apa yang dinamakan dengan penyakit-penyakit yang bersifat degeneratif. Salah satunya adalah stroke. Nah, dan inilah yang menjadi motivasi atau penambahan semangat kita, ya, bahwa bukan hanya pasien stroke yang menjadi tolok ukur keberhasilan, tapi juga bagaimana seseorang itu tidak terkena stroke. Kita lanjutkan. Nah, mulai tahun 2008, 2005 sampai 2008, juga terjadi angka penyintasan stroke atau stroke survival atau pasien stroke yang selamat itu yang makin meningkat. Dulu ya, sebelum tahun 2000 boleh dikatakan pasien stroke ya, baik itu perdarahan maupun sumbatan, itu boleh dikatakan angka mortalitasnya, kematiannya sangat tinggi. Bisa 40 sampai 50 sampai 60%. Tetapi saat ini sudah mulai bergeser. Angka pensintasan atau pasien-pasien stroke yang selamat ya, dengan kecepatannya dibawa ke rumah sakit, dengan terkendalinya faktor risiko, ya, dengan lebih aware-nya kita, ya tadi disampaikan oleh Prof. Teguh, tahun 2005 itu tahun teman-teman dari Astroki datang ke Jogja untuk melihat beberapa kegiatan yang terkait dengan
Waktu itu kita belum ada Yastroki cabang ya. Jadi waktu itu kita lebih banyak kegiatan-kegiatan penanganan stroke, prevensi stroke yang ada di masyarakat. Nah, sejak saat itulah upaya-upaya untuk menangani stroke itu ditingkatkan, ya baik di rumah sakit maupun di masyarakat, sehingga angka harapan hidup pasien stroke makin panjang. Nah, apa yang terjadi adalah pasien-pasien stroke banyak yang di rumah, ya. Nah, di rumah itu waktu itu kita belum berpikir ada nggak permasalahan. Ternyata ada. Ingat tadi yang depan, ya saya sampaikan ada transisi demografi. Artinya dulu yang satu keluarga anaknya 5, 6, 7, 8, 9, 10, jangan harap sekarang ini kita akan mendapatkan anak lebih dari 4. Ya, satu keluarga mungkin hanya 2 atau 1. Nah, ini jadi masalah. Ya, jika salah satu dari kedua orang tuanya itu menderita stroke, sementara anaknya 2 atau 1, dan dia berkarier katakan dari Jogja atau dari Purwokerto, ya, atau dari Kalimantan sana, anaknya berkarier di Jakarta. Nah, ini jadi masalah. Siapa yang menunggu di rumah, ya kan? Anaknya tidak mungkin. Akhirnya mungkin ada social worker, ada yang namanya pramurukti. Tetapi kemampuan pramurukti yang sampai hari ini belum ada sekolah formalnya, itu hanya berdasarkan pengalaman saja. Dan ini yang terdeteksi. Betul, angka ya survivalnya stroke atau penyintasan stroke itu tinggi di Indonesia. Meningkat ya bagus. Tetapi terjadinya stroke ulang juga tinggi. Nah, ini yang jadi masalah. Ada apa kok stroke ulangnya tinggi? Tadi salah satunya adalah memang ya kita ya yang hanya di rumah katakan tinggal berdua dengan pasangannya, tentunya karena kita tahu bahwa pasien stroke itu lebih dari 60% usianya di atas 60 tahun. Nah, dengan ada 2 lansia di mana salah satunya terkena stroke, itu juga bermasalah. Nah, kita lanjutkan ini ya. Nah, pada saat pasien stroke sudah dipulangkan, itu bukan berarti sembuh total, tetapi adalah terkendali, terkontrol, ya. Dan itu masih memerlukan pengobatan terhadap faktor risiko yang dipunyainya. Dan kontrolnya bukan sekedar sekali atau 2 kali, tetapi adalah selamanya, seumur hidup. Ya, anggap saja kontrolnya ini adalah dalam rangka ketemu dengan teman-teman yang sama-sama stroke di rumah sakit. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman Yastroki di Jogja. Ya, yang digagas oleh Pak Iskandar bagus sekali, ya. Hampir-hampiran saling menjemput untuk pasien stroke untuk bersama-sama kontrol di rumah sakit. Nah, ini perlu dilanjutkan Pak Iskandar, ya. Saling menjemput, saling mengingatkan untuk kontrol, ya. Kemudian berangkat bersama-sama ke rumah sakit, ya. Sehingga di situ bukan sekedar niatnya berobat, tetapi niatnya ketemu dan ngobrol. Nah, ini bagus sekali, ya. Kemudian rehabilitasi. Nah, rehabilitasi yang paling penting pada pasien stroke bukan sekedar rehabilitasi fisik, tetapi ada rehabilitasi psikis, rehabilitasi mental. Dan salah satu obat yang paling baik di dalam hal ini adalah aktif atau datang di kegiatan Yastroki. Ya, kalau di Jogja itu Selasa pagi. Ini sudah berapa tahun nih Pak Iskandar? Sudah sekian lama ya. Dan itu masih bertahan sampai sekarang. Dan itu adalah sangat bagus. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pasien dan keluarganya perlu menyadari tantangan dan tanggung jawab setelah pasien stroke dipulangkan. Ya. Tantangannya semakin kecil kita keluarganya. Ya. Tanggung jawabnya
adalah tentunya ini menjadi tanggung jawab kita ya sebagai orang, sebagai lembaga swadaya masyarakat, Jastrogi ini ikut bertanggung jawab. Caranya bagaimana kita bisa melakukan empowering, pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan cara apa? Kita bersama-sama dengan Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu, yang khusus untuk lansia. Dulu namanya Posyandu Lansia. Sekarang masuk di dalam Pos Pembinaan Terpadu. Nah, di situ nanti bersama-sama dengan PKK di desa, dengan kader kesehatan. Nah, kita berharap nanti dimulai dari teman-teman Jastrogi di Jogja, ya, dengan bantuan dari teman-teman Jastrogi Pusat, ada Dr. Teguh, ada dokter tugas, ada Prof. Teguh. Nah, kita berharap nanti kader kesehatannya itu ditambah lagi, Prof. Namanya adalah kader stroke. Nah, jadi kami mengusulkan ya ada kader stroke ya. Yang lainnya belum ada, kader jantung belum ada. Yang kita berharap nanti adalah kader stroke. Nah, di kader stroke ini termasuk adalah meningkatkan awareness ya, meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap pasien stroke yang baru jika terjadi dan ditemukan segera dibawa ke rumah sakit. Dan juga siap menerima pasien yang mondok tadi datang kembali ke masyarakat untuk diterima, dan nanti menjadi tugasnya adalah salah satu bagaimana mereka tetap survive ya dengan disiplin kontrol dan bermasyarakat ya seperti sebelum stroke. Ini yang kita bercita-cita, mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan bantuan teman-teman di Jastrogi Pusat segera terbentuk ya yang namanya kader stroke. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya pada saat pasien dipulangkan, yaitu pasien harus tahu betul ya apa yang harus selalu rutin ya diminum sebagai obat untuk mengendalikan faktor risiko. Nah, obat-obat ini dikenal sebagai obat-obat prevensi sekunder. Artinya supaya tidak terjadi stroke ulang. Nah, ini penting sekali ya. Obat diabetes, obat hipertensi, obat dislipidemi, mencegah atau menghindari alkohol, ya, menghindari merokok, baik aktif maupun pasif, itu semua ada upaya-upaya ya untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Nah, ada satu hal yang lebih menarik di Indonesia ini. Kalau di luar negeri ya berbeda. Ya. Penanganan di rumah sendiri itu lebih disukai oleh pasien stroke dibandingkan penanganan yang kalau di luar itu ada ya seperti panti ya untuk pasien stroke ya. Karena kita tahu bahwa individualismenya di luar negeri itu tinggi sekali. Sementara di Indonesia itu terbalik. Ya, di Indonesia masih bagus, masih baik. Ya, sehingga insya Allah ya masyarakat masih care, masyarakat masih aware, masih sadar, masih peka, masih ada rasa sosialismenya. Sehingga pasien-pasien stroke yang di rumah ya itu tidak akan, dalam bahasa Jawanya kapiran, tidak akan terabaikan, tidak ya. Nah, salah satunya nanti adalah itu nanti kalau sudah ada yang namanya kader stroke. Ini juga sama dengan mengenai program pokok puskesmas ya. Kalau dulu ada PHN, Primary Health Nursing ya, atau perawatan kesehatan masyarakat, mungkin ini bisa digalakkan. Ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana mencegah stroke secara umum. Ya, tindakan promotif tadi sudah disinggung di depan oleh Prof. Teguh. Ya, ini adalah individu. Tujuan mencegah timbulnya faktor risiko. Ya, ini dengan merubah gaya hidup. Kemudian prevensi primer itu di rumah sakit. Ya, di rumah sakit, datang segera ke rumah sakit, nggak usah rapat-rapatan, ya, langsung saja. Jika mempunyai pasien dengan gejala stroke baru rumah sakit. Yang keempat adalah prevensi sekunder. Ini yang hari ini saya tekankan, ya. Prevensi sekunder itu mencegah terjadinya stroke ulang. Nah, ini sasarannya apa? Individu yang pernah mengalami stroke.
Tujuannya adalah mencegah terjadinya stroke ulang. Caranya gaya hidup sehat tentunya ya. Salah satunya adalah bersosial ya dengan teman-teman ya stroke misalnya ya. Kemudian mengendalikan faktor risiko ya, selalu kontrol rutin ke dokter. Terapi medikamentosa dengan antiplatelet ya, pengencer darah ya. Terapi bedah ya, trombektomi, angioplasti ya. Sekarang sudah berkembang ilmu-ilmu tersebut ya. Kemudian gaya hidup sehat ini, mengatur pola makan, berhenti merokok, menghindari alkohol, melakukan olahraga teratur, menghindari stres dan istirahat yang cukup. Nah, menghindari stres ini adalah yang sangat penting, ya. Dengan cara bersosial itu adalah salah satu yang paling ampuh gitu. Dan di Indonesia banyak sekali wahana untuk bersosial, ya. Beda dengan di luar. Ya, di Indonesia banyak sekali wahana, ya. Misalnya rondo itu masih kita boleh tuh ya di pos kamling ya, atau ngobrol-ngobrol setelah sholat di masjid ya, atau jalan-jalan pagi dengan teman-teman di Astroki ya, kalau di Jogja adalah di Happy Embung ya. Kemudian mengatur pola makan. Nah, ini yang penting ya. Makanan yang membantu menurunkan kolesterol, karena kolesterol itu adalah musuh utama di Indonesia. Mengingat hampir semua makanan di Indonesia itu ada minyaknya, ya, digoreng dan sebagainya. Maka tentunya makan makanan yang serat, ya, tinggi, misalnya biji-bijian, ya, kemudian oat, ya, kacang kedelai, ya, dan semua kacang itu ada di Indonesia, ya. Dan makanan yang berpengaruh terhadap pencegahan stroke. Nah, ini adalah makanan-makanan tambahan yang membantu mencegah peningkatan homocysteine, ya, asam folat, B6, B12, riboflavin, ya, ada susu, kalsium, ikan yang mengandung omega 3, ini adalah ikan segar ini. Kita tadi dijelaskan oleh Prof. Teguh, kita itu negara maritim, ya, tentunya malu ya. Kalau kita itu per kapitanya makan ikan di ASEAN masih di urutan nomor 5, kalah dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Singapura yang mereka itu lautnya lebih kecil, sementara kita itu 70% kelautan maritim, tetapi angka makan ikannya itu kalah dibandingkan negara-negara luar. Ini jangan sampai, ya. Buah-buahan, sayuran kita itu negara di mana tidak ada musim tanpa buah, ya, musim tanpa sayur. Bayangkan di negara-negara utara, ya, pada saat musim salju kita nggak bisa melihat buah, apalagi sayuran. Sementara kita tuh 12 bulan dalam setahun itu buah selalu ada. Ya. Tetapi angka makan kita buah-buahan dan sayuran juga rendah. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Ya. Kemudian menghentikan merokok, ya. Karena rokok akan meningkatkan koagulabilitas, ya, kekentalan darah, viskositas darah, gesekan darah dengan pembuluh darah, ya, kadar fibrinogen yang mengentalkan, ya, agregasi itu darah saling menempel dan menurunkan HDL. HDL itu adalah faktor proteksi, ya, supaya tidak terkena serangan jantung maupun stroke, ya. Menghindari alkohol dan penyalahgunaan obat. Nah, ini olahraga teratur, silakan, ya, olahraga teratur itu sangat-sangat penting. Minimal dalam 1 minggu adalah 3 kali, ya, di mana 1 kali latihan antara 30 menit sampai 1 jam. Ya. Tidak perlu kita aerobik, ya. Cukup misalnya adalah jalan, sepeda, renang, ya. Ya, ini akan menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, dan menurunkan berat badan. Ya. Selanjutnya, menghindari stres. Ya. Istirahat teratur, kira-kira 1/4, ya, 1/3 sampai 1/4 dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Menghindari stres itu adalah yaitu bahasa Jawanya jangan golek musuh, ya. Pokoknya kita happy-happy saja. Kemudian ini mengendalikan faktor risiko, ya. Klasifikasinya kita tahu bahwa faktor risiko itu ada faktor risiko yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi, ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi, dan ada faktor risiko yang sangat dapat diubah, ya, atau dimodifikasi. Ini kita, ya.
Kenapa kita tahu penting sekali untuk mengetahui faktor risiko? Ini, kurang lebih 70% stroke adalah stroke serangan yang pertama. Artinya 30% adalah stroke yang kedua. Ya. Di negara maju, insiden stroke turun 40% setelah dilakukan pengobatan pencegahan. Nah ini, ya, 70% stroke pertama dan 30% adalah stroke ulang. Nah, cilakanya 30% yang stroke ulang ini, ya, untuk menjadi berulangnya lagi di Indonesia cukup tinggi. Kembali menjadi 70%. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa stroke berulangnya sangat tinggi? Nah, salah satunya adalah kita kurang aware. Ya, banyak yang berhenti. Seakan-akan kalau sudah minum obat, ya sudah, terus saja. Atau kalau sudah selesai, ya sudah nggak minum obat. Nah, ini yang kita perhatikan. Kita lanjut. Nih, tadi sudah saya sampaikan faktor risiko yang dapat diubah. Tekanan darah tinggi, merokok, diabetes, penyakit jantung, kenaikan kadar kolesterol, ya, penyempitan pembuluh darah karotis, penggunaan terapi sulit hormonal, kegemukan ini bisa diubah. Ya, artinya kalau kita minum obat darah tinggi, berhenti merokok, minum obat anti diabetes, ya, mencegah penyakit jantung, ya, dan sebagainya, termasuk menurunkan berat badan, itu sudah dapat diubah. Dan mohon diingat ya, jadi catatan bahwa dengan kita merubah pola seperti ini, itu kita bisa sampai 60-70% terhindar dari stroke ulang. Ya, dengan kita merubah seperti ini, sekali lagi 60-70% kita akan terhindar dari stroke ulang. Cukup tinggi. Ya. Nah, kemudian faktor risiko yang sangat dapat diubah, artinya sangat-sangat mudah. Metabolic syndrome, dengan olahraga, kita sudah cukup untuk menaikkan HDL dan menurunkan triglycerid. Pemakaian alkohol berlebihan tentunya dengan menghentikan. Drug abuse, narkoba, ya tentunya kita hindari. Pemakaian kontrasepsi hormonal, gangguan pola tidur, nah ini yang penting ya. Jangan begadang, jangan dolanan HP, dolanan YouTube sampai malam, kenaikan homocysteine, kenaikan lipoprotein, hiperkoagulabilitas ini, homocysteine, lipoprotein, dan hiperkoagulabilitas ini menambah kekentalan darah, ya, sehingga berpotensi menyumbat, ya, peradangan pembuluh darah, ya, menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Ya. Kita lanjut. Nah ini faktor yang tidak dapat diubah. Umur jelas ya, umur kan sudah sunatullah ya, artinya dengan tambah umur ya risikonya berubah. Kemudian jenis kelamin, ya. Ini jenis kelamin ini masih kontroversi. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya. Kemudian berat lahir rendah, ras, faktor keturunan, dan kelainan bawaan. Tapi ini kecil ya. Di antara faktor risiko yang tidak dapat diubah ini tentunya hanya umur yang memang akan melekat. Tetapi yang lain-lainnya adalah kecil. Ya, artinya bisa diabaikan karena di bawah 3%. Ya. Ya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan terkait dengan kolesterol? Diet, ya. Mengurangi makanan berlemak, ya. Perbanyak makanan dengan serat tinggi, kurangi berat badan mencapai berat ideal, perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran, olahraga secara teratur, patuh, ya, terapi kontrol rutin setiap bulan, ya. Periksa ke dokter secara teratur itu sangat penting, ya. Karena apa? Dengan teratur kita jadi tahu, ya, bahwa oh tensinya naik lagi, oh gulanya naik, nah, berarti pola-pola kita berubah, ya. Nah, ada satu hal yang menarik ya, ada beberapa pasien stroke yang di rumah yang berpotensi terjadi komplikasi. Komplikasi ini menambah perburukan, bukan hanya stroke ulang, tapi komplikasi. Paling sering adalah infeksi saluran kemih pada wanita. Infeksi paru bagi yang males ya, hanya tiduran terus. Kecuali ya memang pasien stroke yang tidak baring lama, maka harus ada upaya-upaya untuk bisa duduk, ya, kemudian kena matahari pagi. Diabetes terlalu lama berbaring ini juga ada luka ya yang melebar. Depresi ini paling sering ini. Ya, bengkak, ya, kejang, ya, cegukan, ya, demam, emboli paru, dan trombosis vena dalam, ya. Masih ada lagi nih gangguan fungsi jantung, gangguan menelan, ya, gangguan metabolik, kekurangan nutrisi, dehidrasi, kontraktur, kekakuan ya,
dan nyeri bahu dan osteoporosis. Dan ini semua bisa terjadi pada pasien stroke yang sudah di rumah. Oke. Nah, ini yang harus perhatikan. Keterbatasan pasien sering menyebabkan tergantung dengan orang lain, sehingga menyebabkan beban emosi dan fisik pada keluarga. Sehingga hal ini sangat penting adalah pemberian edukasi dan konseling pada keluarga, ya, untuk merawat pasien stroke di rumah. Apalagi tadi saya sampaikan, keluarga di rumah itu dengan keluarga yang hanya anak 2, anak 1, ya, sementara istri atau suami sama-sama lansia, tentunya ini harus diperhatikan. Ya. Maka pihak ketiga dalam hal ini adalah pramurukti atau peran serta dari tadi kader stroke, ya bersama-sama dengan Yastroki, saya kira sangat-sangat baik ya untuk dikembangkan. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tetap sehat. Ternyata berkumpulnya teman-teman sesama stroke, ya, yang rutin, di mana dia akan saling berbagi, itu sudah cukup untuk mengurangi kejenuhan, depresi, dan sebagainya. Dan inilah yang selama ini menjadi tugas Yastroki. Dan alhamdulillah Yastroki Jogja itu, ya, dengan perjalanan waktu yang sudah sekitar 8 tahun ya, Pak Iskandar ini rutin ya tiap hari Selasa pagi, ya, itu ternyata menambah sekali keceriaan, mengurangi depresi, ya, dan menambah semangat, ya, motivasi untuk tetap bertahan. Ya. Faktor gizi jangan lupa, ya, banyak mengandung buah, ya, kemudian kurangi ya yang banyak lemak, ya, dan karbohidrat, ya. Nanti ini semua nanti saya tinggal saja ya ke teman-teman nanti biar di-share ke teman-teman yang lain, ya. Kemudian perlu diketahui, ya, lemak, kolesterol, dan trigliserid ini penting sekali karena inilah yang selama ini menjadi masalah, ya. Paling sering, ya, adalah terjadinya peningkatan trigliserid dan penurunan HDL. Dua hal ini dinamakan sebagai metabolic syndrome yang sangat berpotensi terjadinya stroke ulang. Ya. Jadi awas ya, makanan-makanan yang banyak mengandung kadar lemak tinggi. Kalau orang Jogja tiap malam misalnya duduk makan di angkringan, ya isinya gorengan semua. Ya, yang digoreng itu tambah usus goreng dan sebagainya. Ini tentunya ini sangat berbahaya, ya, karena akan menyebabkan kegemukan. Ya. Dan gemuk nanti adalah faktor risiko untuk penyakit vaskuler, termasuk stroke dan jantung. Okay. Nah, kemudian tadi ada yang terlewatkan. Nah, kemudian bagaimana jika kita mempunyai tanda-tanda pasien stroke awal ya? Kita tahu stroke itu tandanya ada 8. 1, ya, kelemahan anggota gerak. 2, kesemutan anggota gerak. 3, ya, bicaranya belo, mulutnya perot. Ya. 4, penurunan kesadaran. Ya. 5, ini harus perhatikan ya, tiba-tiba pasien bingung, ya, kayak bingung, ya, kayak orang demensia. Kemudian yang kelima, afasia, tidak bisa bicara. Ya. Yang keenam, ya, ini buta separuh lapang pandang atau dinamakan hemianopsia. Ya. Yang ketujuh, ya, gangguan menelan. Dan yang terakhir jangan lupa ya, satu sensasi glier, dizziness atau kayak istilahnya vertigo. Ya, itu adalah tanda gejala dari stroke. Pokoknya jika kita menjumpai 8 gejala tadi itu, ya, nanti sebagai kader kesehatan, ya, jangan berlama-lama. Pokoknya batasnya kurang dari 4,5 jam harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, maka tugas dari yang saya merah-merah ini adalah tugasnya dari kader stroke. Deteksi, kenali gejala awal. Ya, segera dibawa ke rumah sakit, dispet.
delivery ke rumah sakit yang paling dekat. Nah, nanti kalau sudah di rumah sakit, door data decision itu ada pada dokter. Tapi prinsipnya seorang kader kesehatan ya atau yang kader stroke adalah kenali gejala awal stroke, segera dibawa ke rumah sakit, ya dispatch ya, ada segera dan pilih rumah sakit yang terdekat yang bisa melayani pasien stroke. Ya. Artinya stroke itu adalah bisa dicegah, bisa diobati. Ya. Jadi jangan khawatir dengan kita nikmati hidup ya. Walaupun kita lansia tetap sehat dan tetap kita bisa istilahnya menunggu cucu, menunggu buyut, menunggu wayah ya. Sehingga kita tetap sehat dan menjadi tempat bertanya untuk anak cucu ya. Oke, berarti sudah ya. Nah, ini kita ulang lagi ya sebagai kesimpulan, pasien stroke itu harus periksa rutin tekanan darah, waspadai gangguan sirkulasi, ya, berhenti merokok, periksa kadar kolesterol dan gula darah, olahraga teratur dan konsumsi rendah gula, ya. Nah, ini saya kira sudah, ya. Dan yang terakhir ini yang akan saya sampaikan, ya, risiko stroke akan meningkat dengan bertambahnya usia, tetapi jangan khawatir, ya. Kita tetap merasa muda dengan cara apa? Kita tetap berinteraksi sosial, ya, bersama-sama dengan teman-teman yang pernah menderita stroke, kita saling berbagi sehingga apapun yang kita keluhkan, ya, bukan masalah akhir, tapi itu adalah kita bisa memberikan solusi bersama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sangat menarik sekali bahan hari ini yang dari Prof. Ismail. Mudah-mudahan bisa disimak dan bisa dilakukan atau diaplikasikan untuk keluarga yang mungkin ada ayah, ibu, atau kakeknya yang stroke, atau juga untuk pasien yang stroke yang hari ini datang di acara ya stroke ini. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau yang saya lihat ini ya silakan Pak. Monggo Pak Haryadi. Ini silakan. Pak Haryadi ini. Ini waduh ini hanya pakai HP nggak begitu jelas ini. Gini Pak Dr. Ismail, saya itu penderita stroke sudah 6 bulan ya. Jadi termasuk ini anak buahnya Pak Iskandar, Pak Bambang, Pak Jarwo, tapi memang belum aktif di stroke ya karena ya sesuatu hal yang menyebabkan kalau melihat tanda-tanda tadi soal kolesterol saya rendah, tekanan darah rendah, tapi HDL ini juga rendah. Ini gimana cara meningkatkan HDL ini? Banyak yang bilang dengan makan buah apokat itu bisa meningkat atau ikan salmon. Tapi ternyata juga sampai saya itu jelas ya makan ikan salmon itu. Ini HDL itu tetap di bawah 35 ya, sering malah di bawah 30 itu. Nah, ya ini bagaimana cara yang ya relatif mudah untuk peningkatan HDL itu. Matur nuwun Pak Dr. Ismail. Gimana langsung Ibu Khairani atau ya, kumpulkan? Langsung aja dijawab. Oke, langsung aja. Matur nuwun Pak Suyadi. Matur nuwun. Dan terima kasih juga sudah bergabung dengan teman-teman di Astroki. Mudah-mudahan mulai aktif ya. Oke, baik. Mulai tahun 2012
Ya, metabolic syndrome dulu kan ada 5 ya gejala, ada lingkar perut, ada hipertensi, ada diabetes, ya, perbandingan lingkar perut dengan lingkar pinggang dan sebagainya. Ya, tetapi ya sejak tahun 2018 sudah berubah. Yang dinamakan metabolic syndrome itu adalah HDL yang di bawah 40 dan trigliserid yang di atas 150. Ya. Dua itu saja. Nah, masalahnya ya adalah HDL yang kurang. Di antara semua komponen kolesterol, HDL itu bukan masalah apa yang kita makan. Ya. Kita makan itu nanti hanya akan, bukan hanya ya, itu yang kita makan itu adalah akan terhindar dari peningkatan LDL. Akan terhindar dari peningkatan trigliserid. Ya. Tetapi bukan dalam arti itu nanti akan meningkatkan HDL secara langsung. Nah, HDL secara langsung itu jalurnya bukan itu, tetapi adalah olahraga. Ya. Supaya apa? Supaya jaringan adiposa yang kita punyai ini strukturnya jaringan adiposa itu jaringan lipat ya yang berisi lemak yang ada di bawah kulit itu ya. Itu komposisinya adalah komposisi yang proporsional, ya. Proporsional itu artinya proteinnya tidak terlalu tinggi, ya kan? Kemudian kalau kita dijiwit itu juga masih ada dagingnya, tidak nempel, tidak kurus, tapi juga tidak boleh kita jiwit isinya cuman dijiwit itu dicubit ya. Dicubit isinya hanya daging raw itu juga bukan, hanya kegemukan. Nah, dengan cara begitu HDL-nya akan naik. Ya, termasuk berolahraga adalah kena sinar matahari. Bukan hanya dengan makan saja. Nah, sekarang berapa lama olahraga itu? Tadi saya sampaikan. Minimal 3 sampai 4 hari dalam 1 minggu, sekali olahraga minimal atau 30 sampai 60 menit. Ya, yang penting rutin. Nah, jadi itu ya. Kalau makanan-makanan tadi adalah trigliserid Pak targetnya. Kalau HDL bukan. Ya. HDL ada aktivitas. Jadi kalau LDL itu metabolismenya itu pembongkarannya atau salur alirannya itu dari hati ke pembuluh darah ya, itu LDL. Kalau HDL itu dari pembuluh darah ke hati. Jadi sebaliknya. Nah, artinya kalau HDL-nya turun berarti terpakai semua. Nah, kalau terpakai semua berarti habis untuk melawan inflamasi, radang. Nah, kalau radang berarti ada 2. Yang kita makan mungkin masih banyak gorengannya, atau kita kekurangan ya zat-zat yang berasal dari luar terkait dengan olahraga tadi, mengurangi namanya oksidatif stres. Ya, jadi kesimpulannya olahraga saja dinaikkan porsi. Makaten, ya. Saya kembalikan ke Dr. Khairani. Iya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Izin Prof, Ini dari Suhadi. Iya, Monggo silakan, Pak Suhadi. Ya. Assalamualaikum, sugeng siang, mohon izin Prof Teguh, Prof Ismail, Pak Iskandar, dan sahabat Yasrogi semuanya. Jadi menambah info sedikit, Prof Ismail, kemarin beberapa hari yang lalu kita ke Jogja, mengadakan kunjungan ke beberapa sahabat Strokes, dan ini yang menjadi tren ini dok, untuk stroke berulang, kemarin kita menemui pasien di Gunung Kidul 1, terus Bantul 1, Sleman 1, sama Kota 1. Itu yang 3 ini faktornya karena stres dok. Jadi mereka karena keperluan rumah tangga, jadi faktor stres, beban hidupnya, faktor ekonomi, dampak stroke, mereka berdampak kepada stroke berulang. Kemudian yang 1 pasien yang dari Kalsan itu karena komplikasi dan mereka mengakui pola makannya belum sesuai dengan anjuran dokter. Jadi ini yang menarik karena beberapa hari yang lalu kita kunjungan ke sahabat Strokes dan trennya sekarang faktor stres sangat dominan untuk stroke berulang. Artinya kedepannya kita juga mohon arahannya mungkin dalam pendampingan ini kita juga membutuhkan untuk relawan psikologi dok, pendampingan di rumah-rumah maupun kunjungan ke beberapa sanggar seperti yang di Jogja kita juga usulkan.
Terus sebagai informasi, kita juga di Jogja sudah ada ambulan untuk stroke, Dok. Kita sebutkan di Pusat Pendidikan Widya di Jalan Liyungan. Jadi teman-teman Jogja nanti kalau ada pasien maupun keluarga yang berkaitan dengan stroke, kita bisa mengirimkan satu ambulan yang untuk baik itu untuk pasien pertolongan pertama maupun untuk perawatan pasien stroke. Demikian dokter, izin. Jadi terima kasih atas waktunya dan mohon izin ke Pak Iskandar. Mohon maaf kemarin belum sempat mampir ke Sanggar, jadi langsung ada kegiatan di beberapa tempat, jadi mohon izin belum bisa mampir ke Sanggar Stroke. Demikian dokter, terima kasih. Ya. Terima kasih. Matur Silakan, nuwun. Bro. Ya, matur nuwun sangat Pak Suhadi. Ya, itu saya kemarin juga dapat info ya. Nah, memang betul ya, stresor itu nomor 1 itu. Nah, stresor ini tentunya paling banyak dan paling bisa dipahami adalah pada waktu kita home visit ya, kunjungan rumah ya. Nah, kunjungan rumah itu bisa formal ya oleh perangkat desa setempat maupun informal melalui kita. Ya, tentunya sangat membantu. Nah, makanya bahasanya Pak Iskandar itu ngawruhke pasien stroke. Ngawruhke itu bahasa Indonesia apa ya? Tegur sapa ya. Ya, tegur sapa. Ngawruhke ya. Kemudian kita ajak kumpul bareng-bareng ya. Yang terkena stroke itu bukan jenengan dewe, tapi juga orang lain. Nah, itu sudah cukup membantu. Ya, perkara ekonomi dan sebagainya tentunya ini nanti lain lagi itu masalahnya. Sekali lagi matur nuwun Pak Suhadi atas bantuannya. Sekali lagi nanti kalau ingin memanfaatkan ya ambulan stroke ini sudah ada tersedia di mana? Di Liyungan. Oh, berhasil ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan, bisa menghubungi Pak Suhadi atau Pak Iskandar. Kandangnya di ini ya, di Kalasan ya. Liyungan, Pak. Di Liyungan kandangnya. Oke. Ya, makatan matur nuwun sangat ya. Iya. Ada lagi tadi yang apa? Ini ada Lambaikan tangan tadi, silakan. Oh ya, izin Dokter Khairani, boleh saya bertanya? Ya, silakan Bu. Oh ya, selamat siang Bapak Prof, para dokter dan para strokers ya, atau penggiat stroker ya. Izin kebetulan di yang saat ini yang penderita stroke-nya itu ibu saya. Jadi 3 tahun yang lalu beliau mendapati penyakit stroke. Tadi awalnya hanya dari gula ya dok. Nah itu tangannya nggak bisa naik dan kaki kirinya, jadi bagian sebelah kirinya. Nah suatu kali saya ada kegiatan apa dan ibu saya agak cemas gitu ya, karena saya harus dikejar dengan waktu. Nah itu bisa dibilang kayak bisa dibilang serangan kedua gitu ya, tapi nampak gitu. Jadi mulutnya agak langsung miring karena dia gugup, takutnya anaknya berhasil atau tidak gitu ya. Nah itu kan itu bisa terlihat nampak dengan karena dia khawatir, terus dia banyak ngoceh gitu, akhirnya berbalik lagi. Alhamdulillah. Nanti, jadi setiap bagian itu direlaksasi, jangan terus saja ditonjokin, maksudnya ada yang bocor ini. Jadi misalnya ini bagian kepala. Terus saja Pak. Oh iya, nah karena nampak di wajah, jadi begitu dia stroke di mulutnya agak miring, karena dia ngoceh terus akhirnya kayak balik lagi. Nah itu saya mengalami itu stroke berulangnya ya. Tapi maksud saya, bolehkah saya bertanya, kalau stroke berulang yang dalam kondisi yang lain gitu, misalnya ya dok, misalnya kalau tadi berulangnya itu kalau berulangnya itu dengan kondisi bergeser di alat yang lain gitu misalnya dok, seperti itu. Nah itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, tadi dokter bilang stroke itu bukannya hanya kamu seorang loh, banyak ya pasien-pasien yang lain. Nah tetapi untuk kondisi ibu saya itu karena dia bisa dibilang miss perfect ya dok, kira-kira ada rekomendasi nggak ya untuk hipnoterapi ya mungkin ya untuk di kawasan. Kebetulan kita tinggalnya di daerah Bintaro di Jakarta. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Ya, matur nuwun sangat Bu Ita. Ya. Oke, menarik ya ini ya. Saya akan mencoba untuk mendefinisikan dulu stroke ulang ya. Stroke ulang itu adalah satu kejadian yang ada 3 nih ya. Dalam kurun waktu ya setelah pasien stroke serangan pertama
Satu adalah terjadinya gangguan defisit neurologis yang berbeda, ya. Dulu kiri, sekarang kanan, ya. Dulu kanan, sekarang kiri, ya kan? Dulu kelemahannya seperti itu. Yang kedua, jenis patologi stroke-nya berbeda. Dulu perdarahan, sekarang sumbatan. Dulu sumbatan, sekarang perdarahan. Itu stroke ulang, ya. Yang ketiga, ya, ada periodisasi perbaikan motorik atau defisit neurologis. Ya, kena stroke pertama sudah bisa jalan, sudah bisa kemana-mana, bisa cerita, bisa macam-macam. Tiba-tiba, ya, terjadi serangan ulang. Walaupun itu masih pada posisi yang sama. Dulu kanan, sekarang kanan lagi. Dulu kiri, sekarang kiri lagi. Tetapi ada fase perbaikan, itu stroke ulang. Nah, artinya kalau kita terapkan pada ibunya Ibu Ita ini, apakah seperti itu? Ya, kalau memang iya seperti itu, stroke ulang, ya, itu penanganannya adalah penanganan yang lebih komprehensif. Dibawa ke rumah sakit terdekat, kita cek dari jantungnya, dari faktor risiko yang lainnya, ya. Nanti kita akan melihat kenapa terjadi stroke ulang. Padahal sudah rutin minum obat dan sebagainya. Nah, ini harus perhatikan, ya. Yang kedua tadi mengenai hipnoterapi, ya. Jadi saya hanya menyampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan, karena posisi saya adalah posisi sebagai guru, ya, sebagai dosen di Fakultas Kedokteran, dan juga sebagai tenaga dokter, anggota KSM Saraf, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, ya. Saya adalah pegawai negeri yang bekerja di Sarjito, ya. Ya, di sana, ya, sebagai seorang dokter, sebagai seorang dosen, tentunya yang kita berikan kepada pasien adalah sesuai dengan prosedur, guideline, ya, atau konsensus atau protokol. Nah, protokolnya kalau pasien-pasien seperti ibunya ibu tadi itu, bisa saja itu adalah komplikasi, yaitu demensia. Nah, tentunya ada beberapa parameter untuk menegakkan diagnosis demensia post-stroke. Jadi demensia pasca stroke itu banyak sekali, ya. Kejadiannya sekitar 30-40% demensia post-stroke, ya. Dengan perubahan perilaku, menjadi pemarah, menjadi pelupa dan sebagainya. Nah, tentunya ini harus datang ke klinik memori, ya. Kalau di Jakarta sana mungkin yang paling dekat dari BSD mungkin bisa di Fatmawati, ya, bisa di Respon kalau Jakarta Timur, atau RSCM, ya, itu sudah ada klinik memorinya. Ya. Mungkin begitu ya, Ibu Ita, ya, mudah-mudahan Iya. ada penerangan. Ya, Baik, ada. terima kasih dok. Terima kasih dok, dicoba nanti. Iya, Saat ini sih habis. Mama di Terima Pusrehab kasih, Bu Tana. Suyoto, jadi Oh pusat iya, iya, rehabilitasi. iya. Jadi itu cukup ini membantu juga. Baik, Iya. terima kasih dok. Selamat Iya, siang. sami-sami. Oke. Baik, Prof, ini ada pertanyaan. Tadi Ingin dari bertanya Rudi tadi, dari Pak Tonet kalau nggak salah. Pak Rudi tadi kan nggak Pertanyaan, salah. akibat stroke ini cukup jauh bagi keluarga, tidak cuma waktu dan ekonomi, tapi juga bisa merusak masa depan keluarga atau anak-anak. Adakah hak eutanasia bagi si penderita atau insan tersebut? Gimana, Prof? Oke, saya akan mengikuti apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di Indonesia sampai hari ini, ya, Indonesia tidak meratifikasi atau menyetujui untuk eutanasia. Eutanasia itu adalah mercy killing, ya, keinginan untuk mengakhiri hidup, ya. Ya, kita tidak mengikuti seperti itu. Ya, walaupun ada yang di dalam istilah medis tempat saat ini yang dipakai adalah mengenai misalnya palliative care atau DNR, do no resuscitation, itu ada bukan eutanasia, ya. Nah, paliatif itu artinya orang-orang yang memang sudah terminal, ya, misalnya CKD, gagal ginjal lanjut, pasien-pasien dengan cancer juga lanjut, ya. Itu ada paliatif. Paliatif itu adalah lebih
bagaimana supaya si pasien itu tidak menderita, ya, tetapi berbeda dengan aktif mercy killing, ya, yaitu dengan apa? Dengan dilakukan pengakhiran hidup. Saya pribadi tidak setuju, ya, karena yang ada itu hak hidup, hak mati tidak ada. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin nanti Prof. Teguh bisa nambahkan itu. Ya. Silakan Prof. Teguh. Indonesia kita belum ada undang-undangnya dan tidak diperbolehkan sesuai dengan kepercayaan kita, agama kita. Belum ada di Indonesia. Ya mungkin ini terkait dengan ekonomi kali ya. Kalau misalnya dilakukan perawatan terus-menerus, baik itu di rumah sakit, apalagi di rumah sakit ya, itu perlu biaya yang banyak dan membuat keluarga mungkin jadi putus asa dan sebagainya gitu ya. Mungkin awal dari pertanyaan ini, Prof. Mungkin dari Prof. Ismail atau Prof. Teguh, adakah masukan Ya, intinya supaya tidak bimbingan terjadi, kepada pasien seperti itu tentunya ini masalah agama ya dan kepercayaan. Kalau saya sebagai orang Islam, merawat pasien sakit itu adalah salah satu amal jariah ya. Kemudian dari anak-anaknya yang merawat itu kalau saya menggunakan bahasa Al-Qur'an itu adalah birrul walidain ya. Bagaimana kita memberikan suatu hal yang taat patuh pada orang tua, tentunya dalam kondisi orang tua yang bagaimanapun ya tetap berusaha. Kita harus tahu bahwa orang tua ya atau suami atau istri adalah bagian dari hidup kita ya. Kalau saya dari sisi agama ya, pertimbangan ekonomi adalah pertimbangan di mana kita tahu bahwa pemerintah sudah tidak kurang-kurangnya memberikan fasilitas melalui BPJS maupun melalui jaminan kesehatan masyarakat yang di beberapa daerah masih ada. Dan di daerah juga ada Posbindu ya, pos pembinaan terpadu. Posbindu sekaligus ada pertanyaan tadi, apakah memang harus ada? Iya, ya Posbindu itu keberadaannya memang itu adalah ada peraturan pemerintahnya, ya, di mana harus ada. Itu sama ya dengan puskesmas dengan Posyandu yang dikembangkan menjadi Posyandu lansia dan yang saat ini adalah Posbindu. Jadi dua-duanya ada. Nah, dan saya usulkan tadi adalah kader stroke ya. Kader stroke itu adalah segera aware jika dijumpai pasien stroke untuk dibawa ke rumah sakit dan sekaligus menerima kembali pasien stroke ya bersama dengan keluarga untuk dikembangkan ya seperti yang dicontohkan oleh Pak Iskandar dan kawan-kawan. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Tonut. Ini silakan Pak Rudi. Pak Rudi silakan. Selamat siang. Boleh? Monggo Pak Rudi. Oh ya. Monggo. Selamat siang Prof. Saya Rudi dari Bali Prof. Saya mendampingi atau juga melakukan terapi di komunitas ISC di Bali. Saya juga mengunjungi ke rumah-rumah, jadi ada pendampingan. Tetapi begini Prof, kalau yang satu kena stroke, misalkan istrinya, yang cepat meninggal itu bukan istrinya, tetapi suaminya. Karena apa? Secara psikologi juga kena, akhirnya ada depresi di situ. Itu yang sering terjadi. Yang kedua, ada suatu titipan pertanyaan mengenai tangan yang kaku dan tidak bisa bergerak. Karena saya bekerja mendampingi di komunitas itu bagaimana jari itu walaupun bergetar bisa digerakkan melalui otak. Dan saya biasanya melakukan terapi di cerebellum sampai ke talamus, yaitu bisa bergerak sedikit-sedikit baru bisa nanti saya anjurkan ke fisioterapi, akupuntur atau pijat atau dan sebagainya. Apakah dokter juga di UGM mengembangkan alat untuk merangsang otak kecil agar penderita itu bisa terapi bergerak jarinya paling tidak seperti itu. Terima kasih dokter, itu aja. Ya. Matur sangat ya. Statement yang menarik tadi ya.
Ada memang penelitian yang di Brazil ya dan di Nigeria maupun Sri Lanka bahwa kematian tertinggi ya pada pasien yang merawat stroke justru bukan pada pasien stroke-nya, tapi adalah yang mendampingi. Karena apa? Yang pasien stroke itu sudah mendapatkan kompensasi terhadap pendampingan obat dan sebagainya, tetapi yang mendampingi lupa, ya, lupa bahwa dia pun bisa terkena penyakit lain atau mungkin sudah punya penyakit. Nah, dengan stresor dan sebagainya memang betul, ya. Makanya bagi pasangan lansia di mana salah satunya itu mempunyai penyakit kronis, bukan hanya stroke, jantung dan sebagainya, jangan lupa, ya, dirinya pun harus care, aware, ya, harus memeriksakan dirinya bahwa dirinya sudah sehat. Jangan sampai ya dua-duanya sakit yang menjadi nanti malah menjadi beban. Ya, itu setuju ya. Jadi artinya dua-duanya harus care, saling memahami, ya. Dan anak-anaknya atau lingkungannya juga harus care betul, ya. Bapak atau ibu yang mendampingi juga harus sehat, bukan hanya yang didampingi yang mempertahankan supaya sakit jadi sehat, tapi yang sehat harus tetap sehat. Setuju ya, Pak Rudi, yang pertama tadi. Yang kedua tentang stimulasi, ya. Stimulasi pada pasien stroke itu banyak sekali. Ya, sekarang bukan hanya stimulasi yang dilakukan dengan cara rehabilitasi medis, tetapi sekarang dikembangkan neurorestorasi. Neurorestorasi banyak sekali programnya, dari yang sifatnya stem cell sampai dengan menggunakan teknologi apa namanya IR, ya, dengan teknologi menggunakan apa namanya teknologi informasi, ya, dengan teknologi-teknologi terbaru di mana kita menstimulasi kortek, ya, bukan sekedar kita adalah yang gerakan tangan yang kasar, tetapi sampai jari jemari, ya. Nah, teknologi-teknologi itu dikembangkan dalam neurorestorasi. Kebetulan di neurologi itu sekarang ini berkembang, ya, menjadi subspesialis tersendiri. Namanya adalah neurorestorasi dan juga neuroengineering. Ya, ini banyak sekali menggunakan ilmu-ilmu yang terkait dengan komputer ya, yang terkini. Dan di neuro sudah ada pendidikan subspesialis. Ya, di RSCM sudah ada, ya, kemudian di Solo sudah ada, di Makassar sudah ada. Ya, kalau di UGM belum, ya, karena memang kita bagi-bagi, ya. Tetapi apa yang ditanyakan Pak Rudi tadi terkait dengan stimulasi-stimulasi untuk ekstremitas atau anggota gerak yang kecil, ya, yang halus, motor halus sudah ada ilmunya itu dan berkembang luar biasa, ya. Dan bahkan sekarang sudah mencapai, terutama yang stem cell ini sudah sampai tahap aplikasi. Dan di Jogja sebentar lagi mungkin sudah akan berdiri juga, ya, pengembangan stem cell untuk stroke. Ini baru taraf kita menyekolahkan teman-teman, ya. Kita ada 2 orang yang sedang sekolah dan mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun lagi sudah kembali dan akan mengembangkan stem cell untuk stroke. Jadi mengatakan ya Pak Rudi, saya kembalikan. Terima kasih. Tolong dibagi ilmunya, Prof. Boleh, Prof. Nanti Pak Rudi nanti sekali-kali ada memang beberapa stimulasi-stimulasi yang sangat bermanfaat yang sebetulnya ini ada di neurorestorasi namanya. Berkah dalam, Prof. Sami-sami. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya. Silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum. Monggo, Waalaikumsalam Pak Ridwan, monggo. Niki apakah stroke itu bisa terjadi karena dari operasi kanker otak? Itu aja Pak pertanyaannya. Oke, ya. Kalau sebelum tahun 2018, ya, 2020 maaf, ya, stroke itu hanya
kejadian di vaskuler ya, di pembuluh darah yang bukan disebabkan oleh karena tumor, trauma maupun infeksi. Ya. Tetapi terminologi atau definisi stroke yang terbaru, ya, apapun penyebabnya, kalau itu terjadi di pembuluh darah dinamakan stroke. Termasuk adalah kita tahu bahwa pada cancer apapun, ya, terutama ada 3, kanker pada organ-organ wanita, 2, kanker pada faktor-faktor reologi atau kanker darah, ya, 3, kanker, ya, yang ketiga bukan kanker, pada pasien-pasien yang mengalami fraktur terbuka, ya, itu potensi terjadinya jendalan di darah sangat tinggi. Bahkan paling tinggi itu adalah pada fraktur atau patah tulang terbuka. Itu terjadinya pembentukan jendalan yang bisa menyebabkan stroke itu 95% terjadi. Maka dia harus dihindari. Yang kedua adalah kanker pada organ-organ wanita. Itu kurang lebih 80%. Ya. Nah, itu bisa menyebabkan jendalan. Nah, jendalan yang ada itu di vena. Namanya adalah deep vein thrombosis. Nah, kalau itu terkena di otak, ya dinamakan dengan sinus cerebral thrombosis. Ya. Nah, gejalanya itu hampir mirip dengan stroke, cuma manajemennya berbeda. Ya, artinya kalau itu adalah stroke, ya stroke, tapi bukan oleh karena arteri, tapi yang terkena adalah pembuluh darah baliknya, ya, yang menyebabkan kematian pada sel-sel otak. Jadi jawabnya itu ya, Pak Ridwan, bisa. Ya, Oh ya, kanker ya. otak bisa, tapi Terima istilahnya, kasih. ya, istilahnya Aku berbeda. kebetulan itu pegawai rumah sakit Sarjito. Pernah adik saya itu yang terjadi itu. Ya, sangat-sangat bisa. Ya, makasih, Pak. Yes. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Ya, Karena ini waktunya. Iya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, Pak. Kecilin Pak volumenya. Saya Steve, Pak. Oh, monggo, silakan. Ya, Steve. kebetulan saya mau nanya, Pak. Ini kok saya hang ya? Oke. Ya, monggo, silakan. Ya, kebetulan saya mau nanya informasi tentang penyakit saya juga, Pak. Itu kan Bapak menyebutkan tentang cerebral dan segala macam gitu, Pak. Karena saya kan terkena moya-moya sindrom gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, apakah itu sama dan mempengaruhi gitu, Pak, sehingga stroke seperti saya itu bisa stroke yang aneh terjadi itu gimana untuk melakukan penyembuhannya gitu, Pak. Dan saya juga tertarik untuk apa yang namanya tadi yang Bapak melakukan penelitian kepada teman-teman untuk istilah penelitian itu tuh kita buka apa bukan kita buka sih, maksudnya nanti dibahas di website, Kak, untuk di websitenya ya Struki, Pak, mungkin kalau misalnya bisa, Pak, kalau misalnya ada waktu supaya kita bisa memperkenalkan, mungkin kan di dunia luar sudah ada, tapi di dunia Indonesia belum ada terlalu banyak gitu, Pak. Seperti itu, Pak, pertanyaan saya, Pak. Makasih, Pak. Ya, matur nuwun. Terima kasih, Pak Steve. Ya, baik, ya betul ya. Moya-moya adalah salah satu. Jadi moya-moya itu artinya, jadi jaringan otak itu dari yang subkortikal atau di bawah korteks sampai korteks itu yang paling superficial, paling tepi, itu sebetulnya mendapatkan pembuluh darah yang merata, ya, merata. Jadi semua jaringan otak, ya, itu akan mendapatkan pembuluh darah yang merata pada daerah korteks, daerah yang paling superficial, paling atas. Nah, pada moya-moya, pembuluh darahnya itu percabangannya nggak sampai ke atas, sehingga terhenti, ya. Sehingga kalau kita lakukan pemeriksaan angiografi, itu daerah yang tidak ada pembuluh darahnya itu seakan-akan kayak kabut, ya. Nah, gambaran kabut ini, ya artinya pembuluh darah tidak sampai di situ.
dinamakan sebagai moya-moya disease, ya, penyakit moya-moya. Nah, penyakit ini mudah sekali terbentuk satu clot. Clot itu adalah sumbatan. Nah, sumbatan itu bisa menyebar ke arah kortikal tadi. Nah, tergantung mana yang terkena, sehingga gambarannya seperti stroke. Ya, kalau kortikal penuh, itu bisa gambarannya adalah di samping kelemahan anggota gerak, juga kejang. Ya, bisa saja kalau itu berada di bawahnya, bukan hanya kejang, tapi gangguan kognitif atau pelupa atau gangguan memori dan sebagainya, tergantung dari mana yang terkena. Jadi memang moya-moya adalah langka ya, karena prevalensinya rendah, di bawah kalau nggak salah 0,3% ya, di antara stroke infark atau stroke non sumbatan. Jadi sangat rendah. Tetapi ada. Ya. Nah, mengenai terapinya, memang yang dikembangkan saat ini adalah bagaimana menumbuhkan pembuluh darah baru. Ya, dengan stimulasi namanya VEGF, ya, Vascular Endothelial Growth Factor. Nah, dengan cara apa stimulasinya? Ya, ditumbuhkan pembuluh darah baru sehingga sampai di situ. Caranya adalah dengan menanamkan stem cell yang berafiliasi nantinya adalah membentuk pembuluh darah baru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya sudah bisa diaplikasikan ya pada neurorestorasi ya yang sekarang ini dikembangkan ya. Mudah-mudahan Pak dalam waktu dekat ya salah satu sasarannya bukan hanya stroke yang secara konservatif ya selalu kita jumpai, tapi juga terhadap penyakit-penyakit yang bersifat herediter, ya, penyakit-penyakit yang dari kongenital, dari sejak kecil, seperti yang disampaikan oleh Pak Steve tadi. Terima kasih Pak Steve, mudah-mudahan apa yang sampaikan saya tadi bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Hairani. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaannya sudah cukup, karena memang waktu sudah harus selesai ya. Mungkin bisa Bapak Ibu lanjutkan melihat dari website Yastroki atau bertemu lagi di Kamisan depan. Baik, terima kasih kepada Prof. Ismail, Prof. Teguh, Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Terima kasih semuanya. Ketemu Kamis yang akan datang. Baik, Iya. Matur nuwun, Pak. Sampai ketemu lagi Kamisan depan. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan, Mbak. Iya, terima kasih dokter. Alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan mengenai tadi yang sudah dibahas ya, itu mencegah stroke ulang dengan narasumber kita yang cukup keren, yaitu ada Profesor Dr. Ismail Setio Pranoto, spesialis neurologi, substansi neurologi konsultan, dan juga dipandu oleh moderator kita. Subspesialis ya. Itu subspesialis. Itu subspesialis ya. Mohon maaf ya dok, jika saya salah penyebutannya, Prof. Saya lanjut ya. Dan juga dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Galuh Nia Hoirani, MPH. Yang sangat menarik ya dari sahabat Kamisan, terlihat nih dari antusias pertanyaan dari rekan-rekan sahabat Kamisan. Selanjutnya akan ada dokumentasi. Silakan untuk para sahabat Kamisan bisa untuk menyalakan kamera ketika dokumentasi dilakukan. Bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya, sahabat Kamisan? Sudah. Oke. Ini ada 2 halaman ya. Kita di halaman yang pertama. 1, 2, 3. Kita next ke halaman kedua. Sudah? Oke. Halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya berterima kasih kepada sahabat Kamisan, Yayasan Stroke Indonesia yang sangat bersemangat dalam diskusi siang hari ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang mengikuti Kamisan pada siang hari ini.
Dan tak lupa juga kami atas nama Yayasan Stroke Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan moderator pada Kamisan siang hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita juga harus tetap semangat, karena semangat kita adalah menuju Indonesia ramah stroke. Untuk info lebih lanjut, saran, dan kritik mengenai Yayasan Stroke Indonesia dan hal edukasi lainnya, teman sahabat-sahabat Kamisan dapat mengunjungi website kami di yayasanstrokeindonesia.org. Kami juga mengajak para sahabat Kamisan untuk berbagi kepada stroker yang membutuhkan bantuan, bisa melalui donasi melalui Bank Mandiri yang akan tertera di website kami. Izinkan saya juga untuk menutup Kamisan menggunakan pantun ya. Silahkan, mungkin yang on cam bisa mengajukan jempol ataupun bisa on mic ya. Lulus sekolah jadi alumni. Cakep. Menghadiri reuni hanya sekali. Cakep. Izinkan saya menutup acara hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali sahabat-sahabat Kamisan. Dan saya juga ingin memberikan informasi, dikarenakan tanggal 9 Mei adalah hari kenaikan Isa Al-Masih, maka sampai bertemu di Kamisan tanggal 16 Mei tahun 2024 di waktu dan tempat yang sama. Info Kamisan ini bisa diteruskan kepada sahabat Bapak Ibu sekalian agar bisa banyak yang menonton Kamisan pada minggu ini. Tak lupa, kami dari Yastorki, saya Nia, undur diri. Sampai jumpa sahabat Kamisan. Jumpa. Mas Israel, terima kasih. Terima kasih. Pak Iskandar, terima kasih. Bu Entin, salam dari Nyonya. Terima kasih informasinya. Yang penting Jakarta paham maksudnya apa ini? Mohon izin keluar. 3. Dalam hitungan ketiga, Zoom Kamisan akan ditutup ya, sahabat Kamisan. 1, 2, 3.